Halo, apa kabar Anda? Saya Haris Munarif dari Forum News Network dan kali ini seperti biasa saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Enak. Enak, ya. Ini ada dua statement yang orang banyak kemudian menghubung-hubungkannya itu. Pertama bahwa Mahfud MD, sahabat Anda itu menyatakan bahwa sebagai Menko Polhukam bahkan juga presiden pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau penegak hukum itu berbuat jelek gitu ya. Dan kemudian ada statement juga dari Kabareskrim Polri bahwa gedung Kejaksaan Agung itu ada yang membakar. Tapi siapa yang membakar kan kemudian orang tiba-tiba menghubung-hubungkan dengan kasus-kasus yang banyak ngendon di Kejaksaan Agung. Coba mulai dari sahabat Anda ini dulu, kan Anda setidaknya paham cara berpikirnya. Pak Mahfud ini kayak Dostoyevsky itu. Oke, siapa Di itu? dalam Dostoyevsky itu penulis Rusia yang menulis novel Crime and Punishment. Oke, menarik ini. Kejahatan dan hukuman. Jadi Pak Mahfud tuh kalau Dostoyevsky dia nulis novel itu di dalam upaya memperlihatkan problem moral seseorang yang habis berbuat kejahatan, yang menganggap bahwa kejahatan dia itu adalah bagian dari upaya untuk menghasilkan sesuatu yang hebat gitu, yang hebat bagi dirinya. Jadi sebetulnya dia anggap bahwa kejahatan itu adalah langkah aja untuk menghasilkan dunia baru gitu kira-kira tuh. Tapi ini Dostoyevsky. Ini justifikasi terhadap kejahatan yang dilakukan lah kira-kira gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu harusnya lebih tepat membaca pikiran Mahfud MD dari saya. D-nya itu Mahfud MD, D di belakang itu bukan Dostoyevsky ya. Tapi selalu ada hal yang ingin diucapkan oleh Mahfud yang berupaya untuk memberitahu keadaan di istana seperti apa sih kira-kira tuh. Jadi itu yang deep throat saja saya. Ya. Dan saya kira kalau kita lihat urutan komunikasi politik Mahfud seminggu ini, itu memang kayak cacing kepanasan di dalam itu. Dan Mahfud kalau kepanasan kan itu reaksinya lebih dari cacing itu, langsung kelihatan bahasa tubuhnya. Dan itu yang otentik dari Pak Mahfud yang saya kenal. Jadi sinyal Mahfud adalah dia nggak tahu apa sebetulnya keterangan resmi dari kepolisian atau kejaksaan itu bisa dipahami oleh publik apa enggak gitu. Kira-kira begitu maksudnya. Yang terselubung di dalam Crime and Punishment dari Dostoyevsky adalah begituan tuh. Jadi kita mau baca nanti urutan berikutnya. Yang enak adalah kalau publik nggak bereaksi, nanti Mahfud bereaksi sendiri tuh. Nanti ditambahin lagi nih 2 hari lagi nih. Salah. Jadi loh. Salah dong kita omongin ya. Mestinya jangan diomongin, kita tunggu dulu biar keluar semua begitu. Tapi Mahfud juga tahu bahwa kita pasti omongin. Bahwa yang mantau dia itu FNN terutama. Karena FNN ingin agar supaya Mahfud pulih akal sehatnya. Iya. Gitu. Ya. Nah, apakah ini hanya semacam tadi yang sebut Anda bocoran-bocoran sinyal-sinyal halus dari dalam, atau sebenarnya dia juga sedang menyiapkan semacam pintu darurat gitu. Orang menyebutnya emergency exit. Kalau Anies narik dem darurat, sekarang Mahfud bikin pintu darurat. Iya. Pasti itu karena orang seperti Mahfud MD, ini kita bahas Mahfud aja deh pagi. Iya. Kan dia terlatih di dalam membaca sinyal politik sejak soal pencalonan beliau sebagai wapres yang kemudian gagal gitu kan. Iya. Jadi Profesor Mahfud ini punya semacam kemampuan mengantisipasi sebut aja the perfect future gitu, masa depan yang lebih sempurna, yang sekarang mungkin dianggap udah menuju ketidaksempurnaan. Jadi sebagai orang yang terlatih, Mahfud kan selain akademisi, politisi, juga orang yang lama bergerak di wilayah LSM. Jadi hatinya itu sebetulnya ada di civil society. Kita kenal Mahfud dari tahun 80-an, jadi pembicara dan aktif di dalam mengorganisir masyarakat sipil. Nah itu soalnya sekarang tuh. Dia mesti putuskan kapan
pintu darurat itu betul-betul dia pergunakan. Nah, kalau dia terlambat bikin pintu darurat, asap lebih cepat masuk sehingga dia nggak bisa keluar lagi tuh. Karena ini kan lagi terbakar tuh, istana tuh lagi berasap dan asap itu pelan-pelan lantai 1, lantai 2. Kalau saya bayangin istana kayak kantor kejaksaan juga begitu sebetulnya. Nah, masing-masing orang nyari jembatan untuk memberi sinyal awal pada publik bahwa saya nggak sepenuhnya loh ada di dalam kolam butek. Ini kaki saya yang satu ini udah naik ke pinggir kolam nih, tinggal lompat aja atau nunggu orang narik dari kolam. Bukan cuma Mahfud, saya kira Sri Mulyani juga keluh kesahkan hal yang sama. Beberapa menteri yang tidak sering terekspos juga punya pandangan yang sama bahwa something rotten dalam bahasa Shakespeare, ada yang membusuk di istana. Itu kira-kira tuh. Kita pakai istilah sastra aja nih ya. Ya. Dari Dostoyevsky ke Shakespeare. Atau Cicero gitu ya, misalnya ikan membusuk mulai dari kepala gitu misalnya. Nah, itu jadi lengkap semua nih. Cicero dari Roma sampai ke Dostoyevsky Rusia. Lalu ada sastrawan yang namanya Mahfud MD di Monas. Iya. Tapi lepas dari itu kan yang ditangkap publik jadi ngeri-ngeri sedap ini, Bung Rocky. Karena bagaimanapun juga kan Mahfud adalah seorang Menko Polhukam, gitu ya. Jadi dia membawahi masalah-masalah hukum kan dikoordinasikan oleh beliau gitu. Tapi yang lebih serem lagi ketika dia bilang bahkan presiden pun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian jadi kita bertanya-tanya, kalau gitu untuk apa kita memilih seorang presiden kalau membenahi aparat penegak hukum aja tidak bisa gitu. Nah, ini pernyataan yang mesti dianalisa semiotiknya tuh. Bahkan presiden pun nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa upaya untuk menunjukkan bahwa skalanya ini udah sangat lebar sehingga variabelnya begitu banyak sehingga presiden nggak tahu lagi nih ujung sebab akibatnya di mana. Itu analisa pertama. Analisis kedua, dia mau separuh ngeledek satir pada presiden bahwa sebetulnya presiden tahu tapi dia nggak mau berbuat apa-apa. Nah, itulah keahlian diplomasi. Gawat Mahfud MD. Makin lama saya makin jadi ahli Mahfud nih. Saya justru melihatnya agak berbeda sedikit nih. Saya melihatnya dia semacam memberikan satu, memang kalau kita bisa tafsirkan bahwa ini ada kekuasaan yang jauh lebih besar daripada presiden gitu, sehingga presiden pun tidak bisa mengontrol. Tapi kedua, dia juga bisa kira-kira semacam karena bagaimanapun dia sudah diangkat oleh Pak Jokowi, jadi dia juga memberi permaluan pada publik. Jangan terus-terusan disalahkan Pak Jokowi dong gitu. Nah, dan bisa begitu juga kan, bisa ditafsirnya. Bisa. ya bisa itu, dan saya anggap bahwa tafsir Mahfud itu selalu ingin memberitahu bahwa sebetulnya presiden tahu tapi tidak mampu untuk mengucapkan karena soal literasi, atau fatalisme itu udah dialami oleh seluruh kabinet. Jadi kabinet ini udah pesimis saja tuh, sehingga tidak ada lagi keterangan yang masuk akal, keterangan yang bersih tiba di tempat presiden. Jadi kira-kira Mahfud mau jadi jembatan antara kegalauan presiden dan ketidakbecusan kabinet. Jadi Mahfud tahu bahwa kabinet udah tidak becus, bukan karena menterinya bodoh, tapi memang skala yang mesti diselesaikan itu begitu rumit dan kabinet tidak bisa dapat sinyal yang agak jelas dari presiden. Jadi kira-kira Mahfud mau atasi itu supaya publik agak tenang lah gitu, jangan terlalu cepat marah pada presiden karena ini soal yang rumit. Kabinetnya juga jangan terlalu banyak bikin saling membatalkan kebijakan karena presiden juga nuntut keteduhan. Tapi seluruhnya kalau kita baca dari kalimat-kalimat Mahfud memperlihatkan bahwa krisis sedang berlangsung di istana. Ya. Tapi saya kira yang perlu kita ingatkan kepada Pak Mahfud bahwa kalau Pak Mahfud mungkin kan ini termasuk kalau dalam menggunakan analogi awak pesawat emergency exit tadi, dia masuk awak pesawat itu dia boleh lompat, bisa ambil rompi terbang gitu untuk setelah penumpang semua selamat. Tapi kalau Pak Jokowi kan persoalannya nahkoda pilot gitu. Dan biasanya kan harus kalau mau ada terjadi kondisi darurat, lompatnya juga paling belakangan. Masa diajak lompat bareng sama Pak Mahfud gitu? Iya,
Jokowi adalah pilot di dalam daftar terbang terakhir dia pilot. Tapi ketika kita tahu bahwa Mahfud kasih kesan Pak Jokowi nggak ambil keputusan, maka saya bisa anggap bahwa yang ngebudikin sekarang adalah co-pilot gitu. Atau pesawat dibajak. Itu bukan iya atau pesawat dibajak. Jadi Pak Mahfud pindah ke posisi tidak memegang kendali. Dibajak oleh siapa? Ya itu quest sera-sera, dan pembajakan itu kan berlangsung setiap 2 minggu kan, karena itu setiap 2 minggu presiden bilang kebijakan saya ganti tuh. Ini nggak jelas tuh, ini pilot atau petugas pemadam kebakaran, macam-macam gitu. Jadi ilmu penerbangan itu memperlihatkan bahwa pesawat NKRI hari ini tidak jelas pilotnya siapa tuh. Masih terbang, cuman navigasinya mengalami turbulensi. Ya. Nah, kalau saya kok cenderung lebih melihat itu kemungkinan ini ya, kemungkinan besar itu dibajak, karena kan selama ini dari sinyalemen banyak para pengamat yang menyatakan bahwa ada oligarki yang sebenarnya mengendalikan gitu. Jadi ketika ngomong itu, meskipun ngomong itu dalam tekanan gitu, ketika Pak Jokowi minta 2 pekan sekali atau minta dahulukan kesehatan daripada ekonomi atau sebaliknya, itu semuanya sebenarnya bukan Pak Jokowi dengan sadar, tapi dia dalam tekanan. Iya, karena yang mengetahui lapangan itu kan bukan Jokowi pilot, tapi ada air traffic control, ATC-nya itu suka kasih ramalan cuaca palsu ke pilotnya. Jadi pilot itu sebetulnya tergantung pada kontrol dari air traffic-nya itu. Nah, mungkin itu di situ yang dibajak justru air traffic control-nya, saya kira. Jadi oligarki berkumpul di situ buat ngasih tanda navigasi palsu pada sang pilot. Ya. Dan Mahfud MD tahu bahwa ada di atasnya tuh yang suka malsuin radar itu. Nah, itu yang sebetulnya berbahaya itu, karena seharusnya radar itu hanya boleh dioperasikan oleh mereka yang dipilih untuk jadi ATC. Sekarang ada ATC gadungan tuh. Dan pers sangat tahu, karena pers setiap hari lihat dari bawah menara, dilihat kok itu nggak pakai seragam tuh ATC-nya tuh, berarti ada yang menyusup di situ. Enak nih. Ya, mumpung analoginya kita menggunakan pesawat gitu ya. Kan biasanya ketika memasuki situasi darurat atau mau masuk ke katakanlah awan yang tebal, itu kan awak pesawat biasanya mengumumkan gitu bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke udara yang kurang baik, karena ada turbulensi, jadi diminta mengencangkan ikat pinggang. Tetapi sebagai awak ternyata Pak Mahfud menambahi, tetapi saya dan pilot udah nggak bisa berbuat apa-apa. Coba bayangkan kalau kan serem nih. Itu emergency itu sinyalnya memang dari Mahfud, karena flight attendant, apalagi engineer, semacam kehilangan bahasa untuk memberitahu bahwa pesawat sebetulnya dalam keadaan yang sangat berbahaya. Jadi kita percaya aja bahwa Mahfud sebetulnya pernah dilatih jadi, atau pernah ingin atau hampir jadi co-pilot, tapi batal, walaupun seragam co-pilotnya udah disiapin, jasnya co-pilot. Tapi karena beliau batal, jadi dia masih ingin agar supaya publik ingat bahwa dia pernah jadi simbol dari kejujuran politik. Jadi saya kira bagus juga kita dengar Mahfud. Sementara Erick Thohir berkelahi dengan Ahok, sementara Erlangga berselisih dengan Menteri Keuangan dalam soal relokasi anggaran. Jadi suara Mahfud itu adalah suara, buat sementara nih saya pakai istilah dulu ya, buat suara yang sedang berupaya untuk mengendalikan keadaan. Dia nggak bisa mengendalikan pesawat, tapi mengendalikan keadaan supaya penumpang tenang, walaupun dia tahu bahwa pesawat ada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Nah, sekarang kalau di masa lalu, di periode yang lalu, di periode SBY kan orang banyak mengolok-olok Presiden SBY gitu.
autopilot. Walaupun autopilot itu sebenarnya kalau dalam mode penerbangan paling aman gitu ya. Kita nggak akan terbukti kita juga tidak pernah mengalami goncangan dan apalagi muntah-muntah gitu ya. Kalau situasi sekarang apa yang bisa kita sebut dalam istilah penerbangan itu situasi seperti sekarang? Iya, SB autopilot artinya fly by wire gitu karena komputer bekerja nih. Sekarang kita nggak tahu ini pakai komputer atau pakai kalkulator, masih jadi ini bahaya nih. Autopilot kalau diserahkan pada kendali high technology itu computer aided traffic, jadi trafficnya dibantu oleh komputer. Nah sekarang kita nggak lihat bahwa ada semacam algoritma di dalam cara menerbangkan pesawat yang nakoda yang piloti oleh Pak Jokowi. Karena tadi setiap 2 minggu itu jadwal terbang berubah-ubah tuh. Jadi nggak jelas ini rute pesawatnya kemana sebetulnya. Tiba-tiba penumpang udah naik, diumumkan jalur ke utara, dia belok ke kiri tuh. Jadi saya pikir karena masih sistem kalkulator itu belum fully computerized aided gitu. Nah ketidakjelasan itu kan menimbulkan penumpang akhirnya takut lagi naik pesawat, karena mestinya arahnya tiketnya kan kita udah beli tiket, ya mestinya dibawa ke situ dong. Ya. Nanti macam-macam alasan. Jadi bertahanlah bahwa keadaan semacam ini, turbulensi ini mungkin masih 2 bulan, dan sebelum 2 bulan mestinya diuji ulang seluruh fasilitas teknik penerbangan itu, termasuk license dari si pilot. Kan pilot kan kalau dia rada-rada mengalami tekanan jiwa, tekanan batin, dia mesti di grounded gitu. Ya. Atau tapi ini mau terbang terus. Atau dicek ini license-nya sah nggak cara mendapatkan license-nya gitu jangan. itu lebih sulit. Kalau itu sebut Iya, ya orang anggap nggak layak sebetulnya jadi pilot, tapi udahlah, dia udah terbang, mau diapain tuh. Ya. Tinggal kejujuran dari si pilot untuk mengatakan saya sebetulnya kecapean, psikis saya tertekan, maka saya minta di grounded. Sebetulnya harus begitu kan. Pilot yang terlatih dengan kejujuran, kan pilot itu orang yang seharusnya mengenali sendiri dirinya tuh. Karena dia membawa penumpang dalam keadaan yang berbahaya. Ya. Dia nggak bisa maksain tuh. Jadi Mahfud kadang sebetulnya ingin memberitahu bahwa pilot kita sebetulnya kehilangan navigasi. Jadi dalam hal itu apapun yang dilakukan, kita sebagai penumpang mesti terima kasih kepada awak pesawat yang namanya Mahfud karena dia sudah mengingatkan kita gitu. Jadi ketika terjadi turbulensi atau goncangan yang keras, kita nggak perlu terlalu kaget-kaget lagi. Ya itu Mahfud mendahului keterangan resmi dari ATC sehingga penumpang akhirnya boleh berspekulasi, tapi jangan terlalu jauh spekulasinya. Ya. Karena sebagian orang merasa wah ini mendarat ini atau nabrak gunung nih. Nah kita tunggu nanti keterangan baru nanti Pak Mahfud. Ya. Karena Mahfud nanti set taruhan nih 2 hari lagi Mahfud akan kasih tahu ini radarnya ini menuju gunung atau menuju lapangan darurat. Kalau lapangan utama udah pasti nggak bakal mendarat, jadi tinggal atau gunung atau lapangan darurat. Oke. Jadi kita tinggal menunggu saja sambil berdoa ya. Itu kan yang biasanya dilakukan kalau dalam kondisi darurat di atas pesawat. Nggak bisa apa-apa lagi kita. Jadi tinggal tarik napas. Tunggu 2 hari lagi, Mahfud akan beri keterangan resmi. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Yeah.